membahas tentang Indonesia era reformasi untuk memenuhi mata kuliah Indonesia kontemporer. Saya Windy Nuriani. Nama saya Ricky Sanjaya. Saya Beta Septiningrum. Demokrasi era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Kemudian B.J. Habibie membuat dua terobosan. Yang pertama yaitu diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik. Yang kedua yaitu diberlakukannya sistem multi partai dalam pemilu pada tahun 1999. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan tersebut yang diikuti oleh 48 partai dan diambil 5 partai besar, yaitu yang pertama PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan Partai PAN. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR RI melakukan pemilihan presiden, yaitu calon presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dengan hasil yang didapat, terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakilnya. Mereka pun dilantik pada tanggal 30 Oktober 1999. Pada saat di tahun 2001, banyak kejanggalan di saat pemerintah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga banyak pro dan kontra. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun dipecat oleh MPR RI. Pada saat itu kekosongan presiden pun dilakukan pemilihan kembali oleh MPR RI pada tanggal 23 Juni 2001 dengan terpilihnya Presiden Megawati Soekarno Putri dan juga wakilnya Hamzahas untuk melanjutkan periode 2001 hingga 2004. Pada tahun 2004 dilakukannya pemilihan umum untuk kedua kalinya dan diikuti oleh 24 partai, yang dimana pemilihan umum ini ada 3 tahap, yaitu di tahap pertama di tanggal 5 April 2004, di mana pemilihan ini dilakukan pemilihan DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kota. Dan selanjutnya itu di tahap kedua, yaitu 5 Juli DPR Provinsi dan DPR Kota. Dan selanjutnya itu di tahap kedua, yaitu 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden di tahap pertama, dan dilanjutkan lagi di 20 September dengan pemilihan presiden tahap kedua. Di saat itu pun terpilihlah presiden ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala dengan periode 2004 hingga 2009. Di saat itu di pemilihan selanjutnya di periode 2009 dan 2014 masih menggunakan format yang sama, dan terpilihlah kembali Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya yang lain Budiono dengan periode 2009 hingga 2014. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari era reformasi. Kelebihan era reformasi. Pada era reformasi, Presiden Habibie memiliki peranan yang sangat penting. Beliau merencanakan sebuah pemilihan umum yang bersifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum di bawah pemerintahan Habibie merupakan pemilihan umum yang bersifat demokrasi. Ada beberapa kelebihan dari era reformasi. Yang pertama adalah berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin stabilitas politik kecuali bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pada pemerintahan SBY telah mengupayakan terjadinya upaya nyata supremasi hukum. Kita akan membahas tentang kelemahan era reformasi. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang merupakan kelemahan dari era reformasi. Dimulai dari terjadinya krisis moneter di Thailand. Ada beberapa kelemahan era reformasi. Yang pertama,
berhasil Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dan keluarnya maklumat presiden pada masa Gus Dur. Yang ketiga, lemahnya stabilitas keamanan yang mengakibatkan terjadinya konflik vertikal dan horizontal dari GAM, OPM, dan RSM. Contohnya kasus Ambon, kasus Sampit dan Sambat, dan banyaknya terorisme yang terjadi. Penegakan hukum supremasi pada pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Belum ada upaya peningkatan supremasi hukum. Yang ketiga, lemahnya stabilitas keamanan yang mengakibatkan terjadinya konflik vertikal dan horizontal dari GAM, OPM, dan RSM. Contohnya kasus Ambon, kasus Sampit dan Sambat, dan banyaknya terorisme yang terjadi. Penegakan hukum supremasi pada pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Belum ada upaya peningkatan supremasi hukum. Saya akan menyimpulkan dari materi awal hingga akhir. Kesimpulan, era reformasi merupakan sebuah era yang baru, yaitu orang boleh mengeluarkan pendapatnya. Pada Presiden Habibie memerintahkan atau memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya di depan umum, unjuk rasa, atau demokrasi. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun, pada era reformasi ini mengalami kelemahan ekonomi atau krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan Indonesia berhutang kepada negara yang ada di luar, yang mengakibatkan hutang Indonesia semakin tambah dengan jangka waktu yang pendek. Melemahnya perbankan dan pengawasan terhadap hukum, serta kondisi politik Indonesia yang tidak stabil mengakibatkan Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia. Terima kasih kepada penonton yang sudah menyimak video dari kelompok 4 tentang materi era reformasi. Jika dari pembahasan dari kelompok kami ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa ada campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Secara konseptual, kebebasan pers akan memunculkan pemerintah yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers, masyarakat akan dapat mengetahui peristiwa termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.